Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Fatul Hakim dengan NIM 25001021096. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan studi kelayakan bisnis dengan studi kasus Genius Education. Dalam presentasi ini, saya akan membahas kelayakan bisnis Genius dari berbagai aspek, yaitu aspek hukum, pasar dan pemasaran, keuangan, manajemen operasional, teknis, dan sumber daya, serta dampak sosial dan ekonomi. Selain itu, saya juga akan membahas bagaimana kondisi Genius ketika menghadapi perubahan pasar dan fenomena tax winter. Pertama, kita masuk ke latar belakang dan profil Genius. Genius didirikan pada tahun 2004 oleh Sabda PS dan Medikang. Pada awalnya, Genius berkembang melalui media CD interaktif, kemudian bertransformasi menjadi platform pendidikan berbasis digital. Genius memiliki visi untuk meningkatkan daya nalar kritis dan pemahaman konsep dasar, atau yang dikenal dengan fundamental learning. Salah satu langkah penting dalam perkembangan bisnisnya adalah akuisisi Primagama pada tahun 2022. Akuisisi ini dilakukan untuk menggabungkan pembelajaran online dan pembelajaran offline. Namun, setelah menghadapi berbagai dinamika pasar dan tantangan operasional, Genius akhirnya mengumumkan penghentian sementara pada Januari 2024 untuk melakukan evaluasi dan restrukturisasi. Selanjutnya adalah aspek hukum dan legalitas. Genius beroperasi di bawah PT Zona Edukasi Nusantara dan telah terdaftar secara resmi di Kemenkumham dan Kominfo sebagai penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Genius juga memiliki legalitas terkait merek serta lisensi kurikulum pendidikan formal di Indonesia. Dari sisi tata kelola, Genius juga harus memperhatikan perlindungan data pribadi pengguna, khususnya karena mayoritas penggunanya adalah siswa. Berdasarkan materi yang dianalisis, dari aspek legalitas Genius dapat dikatakan memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Namun, terdapat tantangan pada efisiensi struktur perusahaan setelah proses akuisisi Primagama. Selanjutnya, aspek pasar dan pemasaran. Target pasar Genius cukup luas, mulai dari pelajar SD, SMP, SMA, kemudian alumni yang mempersiapkan UTBK atau SNBT, sampai mahasiswa dan profesional muda yang membutuhkan program upskilling. Genius memiliki positioning yang cukup kuat, yaitu pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep dan nalar kritis, bukan hanya menghafal rumus. Dalam perkembangannya, Genius juga mulai beralih dari model B2C atau pelanggan individu menuju model B2B dan hybrid. Salah satunya melalui kemitraan sekolah dan integrasi dengan Primagama. Namun, persaingan di industri ini cukup ketat, karena Genius harus bersaing dengan platform seperti Ruang Guru, Pahamivi, serta konten pendidikan gratis yang tersedia di YouTube dan TikTok. Untuk selanjutnya, aspek keuangan. Genius sebelumnya berhasil mendapatkan pendanaan dari berbagai investor, di antaranya Northstar, MDI Ventures, dan Alpha JWC. Namun masalahnya adalah model bisnis yang terlalu bergantung pada cash burn atau bakar uang menjadi sulit dipertahankan ketika pendanaan venture capital mulai berkurang. Selain itu, adanya subsidi harga yang tinggi dan tingkat churn siswa yang tinggi juga memberikan tekanan terhadap model monetisasi. Jadi, dari sisi keuangan, tantangan utama Genius adalah bagaimana menciptakan model pendapatan yang lebih sehat, berulang, dan tidak bergantung pada pendanaan investor.
Selanjutnya, manajemen operasional. Genius melakukan restrukturisasi organisasi dengan melakukan PHK secara bertahap dalam 3 gelombang selama tahun 2022 sampai 2023. Tujuannya adalah untuk merampingkan struktur biaya perusahaan. Selain itu, integrasi Primagama menjadi tantangan tersendiri karena terdapat perbedaan antara budaya kerja startup digital dengan manajemen bimbingan belajar konvensional. Kondisi tersebut dapat meningkatkan beban operasional. Akhirnya, pada Januari 2024, Genius mengambil keputusan untuk menghentikan sementara operasionalnya dengan tujuan mengevaluasi kembali seluruh proses bisnis dan efisiensi biaya. Pada slide ini, kita akan membahas evaluasi kelayakan dari berbagai elemen utama. Untuk infrastruktur teknologi, Genius dinilai layak karena aplikasinya kuat dan memiliki perpustakaan konten yang lengkap. Untuk kualitas SDM tutor, juga dinilai layak karena kualitas pengajar dan pedagogiknya mendapat penilaian yang baik. Namun, pada model monetisasi, kondisinya dinilai tidak layak karena adanya subsidi harga yang tinggi dan churn rate siswa yang tinggi. Sedangkan, untuk adaptasi offline dan hybrid, kondisinya dinilai kurang layak karena cabang fisik menimbulkan beban fixed cost yang cukup besar. Jadi, dapat dilihat bahwa masalah utama Genius bukan pada produk dan teknologinya, tetapi lebih banyak pada keberlanjutan model bisnis dan struktur biayanya. Dari aspek teknis dan sumber daya, Genius memiliki 2 kekuatan utama. Pertama adalah infrastruktur teknologi. Genius mempunyai platform digital dan perpustakaan konten yang cukup kuat, sehingga mampu mendukung proses pembelajaran dalam skala besar. Yang kedua adalah kualitas SDM. Kualitas pengajar dan kemampuan pedagogi menjadi salah satu aset penting karena sesuai dengan positioning mereka yang menekankan pemahaman konsep dan nalar kritis. Jadi, jika dilihat dari produk, teknologi, dan sumber daya manusia, Genius sebenarnya mempunyai fondasi yang cukup kuat untuk menjalankan bisnis pendidikan digital. Selain melihat keuntungan bisnis, studi kelayakan juga perlu melihat dampak sosial dan ekonominya. Genius telah berkontribusi selama lebih dari 20 tahun dalam bidang pendidikan. Salah satu dampak positifnya adalah membantu memperluas akses pendidikan berkualitas kepada siswa, termasuk siswa yang berada di daerah pelosok. Dengan adanya video pembelajaran digital, siswa di daerah dapat memperoleh materi pembelajaran yang sebelumnya mungkin lebih sulit untuk mereka dapatkan. Hal tersebut juga membantu mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antara kota besar dengan daerah-daerah terpencil. Selanjutnya kita melihat industri pendidikan digital setelah pandemi. Pada masa pandemi 2020 sampai 2021, terjadi peningkatan yang sangat besar terhadap permintaan digital learning karena sekolah dan kegiatan belajar dilakukan secara online. Namun, ketika sekolah mulai kembali melakukan pembelajaran tatap muka pada tahun 2022 dan seterusnya, permintaan terhadap pelayanan digital learning mengalami penurunan. Kondisi tersebut diperburuk oleh fenomena yang disebut tax winter, yaitu kondisi ketika pendanaan dan investasi terhadap perusahaan teknologi mengalami penurunan. Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi perusahaan edtech seperti Genius karena model bisnis yang sebelumnya sangat bergantung pada pertumbuhan dan pendanaan harus mulai beradaptasi. Jika kita lihat dari timeline pada tahun 2020 sampai 2021, Genius mengalami pertumbuhan yang cukup besar, termasuk mendapatkan pendanaan dan pertumbuhan penggunaan hingga lebih dari 16 juta. Kemudian pada awal 2022, dilakukan akuisisi Primagama dan mulai dikembangkan strategi hybrid learning.
Namun pada tahun 2022 sampai 2023, Zenius mulai melakukan efisiensi internal dan PHK sebagai respon terhadap tax winter. Sampai pada akhirnya Januari tahun 2024 dilakukan pemberhentian sementara operasional untuk melakukan restrukturisasi secara menyeluruh. Dari timeline ini dapat kita lihat bahwa perubahan kondisi pasar sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan model bisnis. Sebagai kesimpulannya, berdasarkan studi kasus yang telah dibahas, Zenius memiliki kelayakan yang kuat dari aspek teknis, produk, sumber daya manusia, dan dampak sosial. Namun terdapat masalah yang cukup serius pada aspek finansial dan skalabilitas bisnis, terutama ketika kondisi tax winter menyebabkan pendanaan menjadi lebih sulit. Oleh karena itu, Zenius membutuhkan pivot monetisasi yang lebih disiplin, pengendalian biaya tetap, terutama dari model hybrid, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar. Jadi, menurut analisis ini, Zenius bukan berarti tidak memiliki produk yang bagus, justru produk dan teknologinya cukup kuat. Tantangan utamanya adalah bagaimana mengubah kekuatan tersebut menjadi model bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Demikian presentasi studi kelayakan bisnis dan studi kasus Zenius Education yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.